Hai guys, pernah gak sih kamu duduk diam, benar-benar diam, lalu memperhatikan tubuhmu? Bagaimana jantungmu berdetak, bahkan ketika kamu lupa menghargainya. Bagaimana paru-parumu mengembang, bahkan ketika kamu lupa berterima kasih padanya. Tubuhmu tidak pernah menuntut, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya bekerja siang dan malam agar kamu tetap bisa merasakan hidup ini. Kita sering bersyukur atas rumah, atas rezeki, atas orang yang kita cintai. Tapi, kapan terakhir kali kamu bersyukur karena masih memiliki tubuh yang berfungsi? Kapan terakhir kali kamu berkata, "Terima kasih tubuhku sudah menemaniku sejauh ini"? Manusia modern begitu sibuk mengejar hal-hal di luar dirinya, hingga lupa ada keajaiban besar yang bekerja di dalam dirinya. Kita berlari mengejar validasi, pekerjaan, mimpi, namun jarang berhenti untuk mendengarkan napas kita sendiri. Setiap pagi, tubuhmu membuka mata untukmu. Ia memompa darah ke seluruh sistem kehidupan. Ia memberi tenaga untuk bergerak, berpikir, mencinta. Namun yang sering kita lakukan, kita menatap cermin dan mengeluh. Tubuhku tidak sempurna. Kulitku tidak seperti yang aku mau. Wajahku tidak seperti mereka yang cantik, glowing, dan lain sebagainya. Kita buluk dan lain sebagainya. Padahal, tubuh ini tidak pernah menolakmu. Ia hanya ingin dirawat, didengarkan, dan disyukuri. Ajahn Chah, seorang guru Buddhis dari Thailand, pernah berkata bahwa tubuh ini adalah kuil tempat jiwa tinggal. Kuil bukan tempat yang sempurna, kadang berdebu, kadang retak, tapi tetap suci, karena di sanalah jiwa bersemayam. Ajahn Chah mengajarkan murid-muridnya untuk melihat tubuh bukan sebagai beban, tetapi sebagai guru. Ketika kamu sakit, tubuhmu sedang mengajarkanmu untuk memperlambat langkah. Ketika kamu lelah, tubuh sedang mengajarkanmu tentang batas dan kasih. Ketika kamu sembuh, tubuh sedang menunjukkan betapa kuatnya kamu bertahan. Tubuhmu berbicara lewat rasa, lewat nyeri, lewat letih, lewat denyut kecil yang kamu abaikan. Dan jika kamu mau berhenti sejenak, kamu akan mendengar bisikannya. Aku masih di sini, bekerja untukmu. Tolong hargai aku. Tubuh itu adalah pintu masuk kesadaran, guys. Melalui tubuh, kita mengenal dunia. Kita mencium aroma pagi. Kita mendengar suara ombak. Kita menyentuh wajah seseorang yang kita cintai. Tanpa tubuh ini, kita tidak bisa merasakan apapun. Tidak bisa menangis, tidak bisa tertawa, tidak bisa mencintai, dan tidak bisa belajar. Namun begitu sering kita menghukumnya, menyalahkan tubuh karena tidak sesuai ekspektasi, karena tidak bergerak secepat keinginan ego. Kita lupa bahwa tubuh bukan musuh. Tubuh adalah perantara cinta semesta. Di setiap napasmu, ada kehidupan yang terus diperbarui. Setiap kali kamu menarik napas, kamu menerima. Setiap kali kamu menghembuskan napas, kamu memberi. Inilah tarian keseimbangan antara memberi dan menerima yang dilakukan tubuhmu tanpa henti. Pernah gak sih kita bersyukur tanpa kata-kata, hanya dengan memejamkan mata, menyadari bahwa kita masih bisa merasakan aliran udara lewat hidung kita, merasakan dada yang naik turun pelan, merasakan jantung yang berdetak dalam ritme yang sempurna. Itulah doa tanpa suara. Syukur dalam bentuk paling murni. Sufi besar Jalaluddin Rumi pernah berkata, ada ribuan cara untuk berdoa, dan satu di antaranya adalah dengan napas yang sadar. Setiap napas yang kita sadari adalah bentuk rasa syukur terdalam, karena di dalamnya ada pengakuan bahwa kita masih hidup.
So guys, tubuhmu mungkin pernah sakit, mungkin pernah patah, mungkin tidak sekuat dulu lagi. Namun ia tidak pernah berhenti berjuang untukmu. Ada orang yang terbaring di rumah sakit dan berharap bisa berjalan seperti dulu. Ada orang yang kehilangan indera penglihatannya dan merindukan sekadar melihat langit pagi. Dan ada orang yang paru-parunya berhenti bekerja, mengalami kerusakan, dan hanya bisa berharap bisa menarik napas seperti yang kamu lakukan sekarang. Maka bersyukurlah. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu masih bisa merasakan kehidupan itu sendiri. Tubuhmu adalah sahabat yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu membencinya. Para leluhur memahami tubuh dengan cara yang lebih suci daripada kita. Mereka tidak memisahkan tubuh dan roh. Bagi mereka, tubuh adalah jembatan antara bumi dan langit. Dalam tradisi Sufi, tubuh dianggap sebagai alat untuk mengenal Tuhan. Ketika kita menundukkan kepala dalam doa, itu bukan sekedar gerakan fisik, tapi perwujudan kerendahan hati. Dalam filsafat timur, tubuh disebut sebagai kendaraan kesadaran. Ia membawa jiwa melewati pengalaman, menjadi cermin bagi setiap pelajaran yang harus kita pahami. Dan dalam setiap luka, dalam setiap keletihan, para leluhur selalu berkata, "Hargai tubuhmu, karena ia sedang menulis kisah spiritualmu di atas daging dan tulang." Mungkin hari ini, saat ini, kamu mendengarkan ini sambil berbaring lelah. Mungkin kamu sedang tidak mencintai tubuhmu. Mungkin kamu merasa dunia terlalu berat dan tubuhmu tidak cukup kuat untuk menanggungnya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tubuhmu tidak lemah. Tubuhmu sedang memelukmu dengan cara yang tidak kamu pahami. Setiap nyeri adalah tanda bahwa kamu masih hidup. Setiap air mata adalah cara tubuh membersihkan luka. Setiap tarikan napas adalah bukti bahwa kehidupan belum menyerah padamu. Kamu masih di sini, dan itu sudah cukup untuk disyukuri. Sekarang, mari kita ucapkan bersama dalam hati. Ucapkan dengan lembut, rasakan setiap katanya menenangkan tubuhmu. Aku bersyukur atas tubuhku. Ia adalah rumah bagi jiwaku. Aku berterima kasih kepada paru-paruku yang masih memberiku napas kehidupan. Aku bersyukur pada jantungku yang berdetak dengan sabar tanpa aku minta. Aku menghargai mataku yang memberiku kesempatan untuk melihat keindahan dunia. Aku menghormati tanganku, kakiku, dan seluruh tubuhku. Mereka adalah alatku untuk berbuat, bergerak, dan mencipta. Aku mencintai tubuhku apa adanya. Aku berjanji untuk merawatnya dengan kasih dan kelembutan. Aku bersyukur atas kehidupan yang masih berdetak di dalam diriku. Aku masih diberi kesempatan untuk mencinta, belajar, dan tumbuh. Setiap detak jantung adalah doa. Setiap napas adalah ucapan terima kasih. Setiap hari yang baru adalah hadiah yang layak disyukuri. Ketika kamu bangun besok pagi, jangan terburu-buru mengejar dunia. Tarik napas dalam-dalam, rasakan tubuhmu, dan katakan pelan-pelan, "Terima kasih tubuhku, karena masih menemaniku menjalani kehidupan ini." Karena sejatinya, syukur tidak hanya diucapkan ketika segalanya baik-baik saja. Syukur sejati adalah ketika kamu tetap berterima kasih, bahkan saat tubuhmu lemah, bahkan saat hidupmu terasa berat. Karena di balik semua itu, ada kehidupan yang masih berpihak padamu.